Saat dunia terus berguncang, konflik demi konflik meletus seperti percikan api yang tak terkendali. Iran baru saja melancarkan hujan rudal dan drone ke Israel, menandai titik panas baru di Timur Tengah. Sementara di Asia Tenggara, Kamboja dan Thailand kembali bersitegang, membangkitkan bayang-bayang konfrontasi bersenjata yang pernah terjadi lebih dari 1 dekade lalu. Dari Eropa Timur hingga Asia Barat, dunia tampak sedang menuju era baru. Era ketika diplomasi melemah dan kekuatan militer kembali berbicara. Lalu, bagaimana dengan Asia Tenggara? Apakah Laut Cina Selatan akan menjadi titik nyala konflik global berikutnya? Dan yang paling penting, jika konflik itu benar-benar meletus, akankah Indonesia tetap diam? Atau justru terseret masuk? Inilah analisa mendalam dari update militer. Latar belakang konflik Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan bukan sekadar wilayah perairan biasa. Ini adalah salah satu jalur perdagangan paling vital di dunia. Dengan lebih dari 3 triliun dolar Amerika Serikat nilai ekonomi global melintas setiap tahunnya. Namun di balik nilai ekonominya, kawasan ini menyimpan bara konflik yang bisa meledak kapan saja. Cina secara sepihak mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan dengan peta Nine Dash Line, sebuah garis imajiner yang memotong wilayah laut negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Klaim ini tidak diakui secara internasional dan bahkan telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016. Tetapi Beijing menolak hasil itu, dan alih-alih mundur, Cina justru memperkuat militernya di kawasan. Pulau-pulau kecil seperti Perry Cross dan Mississippi Reef telah berubah menjadi basis militer lengkap dengan landasan pacu, sistem rudal, radar, dan hanggar pesawat tempur. Sementara itu, kapal-kapal perang Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang rutin menggelar Freedom of Navigation Operations (FONOP) sebagai bentuk penolakan terhadap dominasi Cina di jalur maritim internasional. Ini bukan lagi adu klaim, tapi adu kekuatan. Dan semua itu terjadi hanya beberapa ratus mil laut dari Natuna Utara, Indonesia. Kepentingan strategis Indonesia di Natuna. Secara geografis, Indonesia bukan negara pengklaim di Laut Cina Selatan, namun bukan berarti kita aman dari dampaknya. Kawasan Laut Natuna Utara yang merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia masuk ke dalam area klaim 9 garis putus-putus Cina. Meskipun secara hukum internasional wilayah ini adalah hak sah Indonesia, China tetap mengirimkan kapal-kapal penjaga pantai dan armada nelayan milisi maritim ke wilayah tersebut. Insiden demi insiden pun terus terjadi. Tahun 2019 dan 2020, kapal Coast Guard China terekam berada dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, mengawal ratusan kapal ikan berbendera merah. Respons Indonesia tidak main-main. TNI Angkatan Laut dan Bakamla langsung menggelar patroli intensif, mengusir kapal asing, dan mengibarkan kedaulatan dengan kekuatan nyata. Tak hanya itu, aktivitas eksplorasi gas alam di Blok Tuna dan Blok Natuna de Alpha juga sempat mengalami tekanan diplomatik dari Cina. Namun Indonesia berdiri tegak, memperkuat kerjasama dengan perusahaan migas global, dan mengawal pengeboran dengan armada militer. Disinilah letak kerentanannya. Laut Natuna adalah perbatasan terluar yang bukan hanya kaya sumber daya, tetapi juga menjadi titik awal kemungkinan keterlibatan Indonesia jika konflik bersenjata pecah di Laut Cina Selatan. Indonesia tidak sedang mencari musuh. Namun jika wilayah kedaulatan terganggu, jawabannya sudah jelas: pertahanan aktif. Kekuatan militer Indonesia di kawasan barat laut. Jika Laut Natuna adalah garis depan diplomasi maritim Indonesia, maka militer kita adalah tameng nyata di lapangan. Di bawah Komando Koarmada 1, TNI Angkatan Laut menempatkan sejumlah kapal perang fregat dan korvet secara rotasi aktif di Natuna Utara, rutin menjalankan patroli dan pengamanan wilayah perairan yang rawan pelanggaran. Tak hanya di permukaan laut, kekuatan udara juga semakin diperkuat.
Pangkalan udara Raden Sajat di Ranai, Natuna, kini berstatus pangkalan tipe A. Pesawat patroli maritim CN-235 MPA, drone intai Wulung dan CH-4 Rainbow, hingga radar pengawas jarak jauh siap memantau setiap pergerakan asing yang melintasi garis zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dalam beberapa tahun ke depan, kekuatan udara Indonesia akan semakin solid. Jet tempur Rafale dari Prancis segera tiba untuk memperkuat TNI Angkatan Udara, memberikan keunggulan superioritas udara di kawasan yang rawan eskalasi. Didukung pula oleh rudal jarak menengah serta sensor generasi terbaru untuk penguncian target secara presisi. Di darat, Batalion Komposit TNI Angkatan Darat dan elemen dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut menjaga pertahanan pulau strategis. Mereka bertugas tak hanya menjaga garis pantai, tetapi juga melindungi objek vital seperti bandara, pelabuhan, hingga infrastruktur energi. Pertahanan berlapis inilah yang menjadi tameng Indonesia. Dari bawah laut hingga ketinggian 30.000 kaki, setiap jengkal ruang di Natuna dijaga dengan kesadaran penuh bahwa konflik bisa terjadi, bahkan tanpa peringatan. Apakah Indonesia akan terlibat jika perang meletus? Pertanyaannya kini semakin mengerucut. Apakah Indonesia akan terlibat jika konflik Laut Cina Selatan benar-benar pecah? Jawabannya bukan sekadar ya atau tidak, tetapi tergantung pada 3 faktor utama: wilayah, kepentingan nasional, dan eskalasi konflik. Secara prinsip, Indonesia memegang teguh kebijakan non-blok dan bebas aktif. Kita tidak berpihak pada kekuatan besar manapun, baik Cina, Amerika Serikat, maupun sekutu-sekutunya. Namun, jika konflik itu menyentuh wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna dan mengancam keselamatan rakyat serta sumber daya nasional, maka keterlibatan militer adalah keniscayaan. TNI sudah menyiapkan doktrin pertahanan aktif. Artinya, jika ada ancaman nyata terhadap wilayah kita, respon militer akan dilakukan secara proporsional, terukur, dan cepat. Namun, ada pula risiko yang lebih besar. Jika perang Laut Cina Selatan berubah menjadi konflik terbuka antara 2 blok kekuatan dunia, Indonesia bisa terdorong untuk memilih sikap, baik melalui kerja sama keamanan regional seperti ASEAN, atau melalui tekanan diplomatik dan ekonomi dari negara-negara besar. Dalam skenario ini, Indonesia harus bersikap cermat, menjaga netralitas strategis, namun tetap waspada penuh. Sebab sejarah membuktikan negara netral pun bisa terseret jika konflik sudah menembus batas wilayah dan logistik regional. Dan satu hal yang pasti, TNI bukan hanya bersiaga, tapi juga terus memperkuat diri. Karena di medan geopolitik modern, ketegasan dan kekuatan adalah bahasa yang paling dihormati. Laut Cina Selatan adalah panggung geopolitik abad ke-21, tempat di mana kapal perang berseliweran, diplomasi diuji, dan negara-negara Asia Tenggara berdiri di antara 2 kekuatan besar dunia. Indonesia mungkin bukan pihak yang berseteru langsung, tetapi kita berdiri di garis depan ketegangan itu. Kepentingan nasional kita, wilayah perairan kita, dan sumber daya strategis kita semuanya berada di tengah pusaran yang bisa berubah menjadi badai besar. TNI sudah bersiaga, diplomasi Indonesia bekerja siang dan malam, tapi pada akhirnya pertahanan sejati datang dari kesadaran rakyatnya bahwa menjaga kedaulatan bukan hanya tugas tentara, tetapi tanggung jawab seluruh bangsa. Jika Anda peduli dengan masa depan negeri ini, jangan berhenti belajar, memahami, dan mewaspadai apa yang terjadi di sekitar kita. Karena ancaman tak selalu datang dengan suara ledakan. Kadang ia muncul dalam diam, dari balik layar radar, peta diplomatik, atau krisis ekonomi. Inilah saatnya bangsa ini bersatu dalam kesadaran strategis, tidak reaktif, tidak emosional, tapi siap menghadapi apapun yang datang. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan Anda, dukung channel Update Militer dengan like,
komentar, dan share ke rekan-rekan Anda. Dan pastikan untuk subscribe, karena kami akan terus menghadirkan analisa militer mendalam, bukan sekadar kabar, tapi perspektif yang membangun kesadaran nasional. Karena pertahanan terbaik dimulai dari pengetahuan.